Malamnya aku mimpi mandi dengan darah dicampur kembang pakai centongan batu kelapa itu. Ini aneh sekali sih, aduh merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama aku Ervina Dewi. Di video kali ini sesuai dengan judul di thumbnail, aku akan menceritakan kisah mistis real terjadi pada diri aku sendiri di tahun 2018. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Check it out, keep it watching. Awal mulanya di tahun 2018, tepatnya di bulan April, 1 minggu sebelum kejadian, aku sempat sakit, ngedrop parah, dan aku memutuskan untuk pulang. Dan di sana aku baru semester 2 di salah satu universitas di NTB. Aku pulang, berobat, tidak lama kemudian, berapa hari aku udah merasa baikan, akhirnya aku suruhlah diantar ke kos lagi. Nah, singkat cerita, malamnya aku mimpi mandi dengan darah dicampur kembang pakai centongan batu kelapa itu. Ini aneh sekali sih, aduh merinding. Dan mimpi itu kayak nyata banget gitu loh. Aku mandi pakai darah dicampur dengan rampe, dicampur dengan bunga-bunga yang sejenis itu. Dan paginya aku berpikir, kok tiba-tiba aku bisa mimpi seperti itu, aku bilang. Terus aku chat mamaku, aku kasih tahu, aku ceritain mimpi aku kok kayak gini-gini. Tapi mamaku bilang ya udah, gak usah dipikirin, itu cuma bunga mimpi, udah lupain. Oke. Di sana aku gak berpikir macam-macam tentang mimpi aku. Malamnya lagi, aku mimpi lagi. Mimpinya itu sama, persis aku mandi pakai darah dicampur rampe. Sampai 3 hari berturut-turut aku mimpi seperti itu. Dan aku sempat berpikir, wah ini pasti ada apa-apanya nih kalau aku mimpi kayak gini gitu. Singkat cerita, diadakanlah English Camp mendadak oleh Kajur, dan di sana mau tidak mau aku harus ikut. Dan kondisi aku saat itu masih sangat drop banget, dan bisa dibilang udah nggak bisa lah ikut English Camp, udah rehat aja lah di kos. Tapi karena ini menyangkut mata kuliah wajib yang aku ambil, mau tidak mau aku harus ikut gitu loh. Aku harus ikut English Camp untuk mendapatkan nilai dan bisa lulus di mata kuliah ini. Nah, sebelum aku berangkat, aku pulanglah packing ke kos. Tibanya di kos, aku langsung diceritain sama salah satu teman kos aku yang namanya Ikri. Dia bilang gini, Vi, kamu tahu nggak sih? Aku tadi fotoan di sini loh, dia bilang. Dia nunjuk ke arah tangga di depan kamar kami gitu. Nah, kebetulan kos aku berada di lantai atas gitu. Iya, kenapa? Gue bilang. Aku pas selesai fotoan, gini loh Vi, ada penampakan di belakang gitu. Dia foto berdua, terus aku kaget. Lah, masa sih Ik? Aku bilang gitu. Iya Vi, gitu bilang. Aku sampai merinding, langsung buang HP lo tadi, dia bilang. Mana coba lihat HP-nya, mana coba lihat, aku lihat fotonya, dia bilang. Udah aku hapus, aku gak berani banget liatnya, gitu. Setelah mereka cerita-cerita tentang kejadian yang mereka alami tadi tuh, terus aku nanya sama si Ikri ini, Ik, kok tumben sih kamu itu tadi pagi nutup pintunya kenceng banget? Aku bilang, hah? Tutup pintu? Tiba-tiba kamu tutup pintu dari luar? Kayak kenceng banget gitu loh, Ik, dia bilang. Vi, kan aku berangkat kuliah 1 jam sebelum kamu berangkat, dia bilang. Pas aku berangkat kan kamu lagi mandi, Vi, dia bilang tuh. Nah, terjadilah kejanggalan di sana. Aduh, merinding nih. Terjadilah kejanggalan di sana.
Tapi aku panggil lo nama kamu, mau berangkat, aku bilang. Tapi kamu jawab cuma bilang aja. Terus langkah kaki kamu pas turun tangga itu real banget, nyata banget, aku bilang gitu. Dan sontak di sana kami semua merasa merinding pas tahu kejadian itu. Tapi aku mencoba mencarikan suasana, ya udah deh, nggak usah pikirin lagi, mungkin itu cuma angin lewat. Tapi padahal sebenarnya bukan angin sih, tiba-tiba mendorong pintu sekeras itu, sekencang itu gitu. Dan pada akhirnya singkat cerita, aku pamit lah ke teman kos aku ini. Aku pamit ya, aku pergi ngecamp dulu, kamu jaga diri baik-baik di sini, aku bilang. Ya udah, kamu juga hati-hati ya di jalan, dia bilang. Dan tahu nggak sih, itu terakhir kali aku ketemu sama dia di tahun 2018. Sejak kejadian itu sampai akhirnya aku ketemu lagi di tahun 2019 kalau nggak salah. Singkat cerita, tibalah aku di kampus. Dan di sana aku masih merasa pusing, mual, terus pengen muntah banget. Dan ada salah satu temen aku yang nanyain kabar aku. Dia bilang gini ke aku, Vi, kamu udah merasa baikan belum? Dia bilang. Terus aku jawab, kayaknya aku gak bisa ikut deh untuk English Camp ini. Aku bilang, lah kenapa Vi? Ya aku merasa masih pusing, pengen muntah, mual gitu, bilang. Tapi kalau kamu gak ikut, kamu gak bakalan lulus loh Vi di mata kuliah ini. Karena emang ini program untuk mata kuliah kita kan. Kamu mau ngulang tahun depan sendirian? Gitu dibilang sama temen aku. Terus aku jawab, ya gak juga sih. Tapi gimana ya, aku ngerasa udah gak kuat banget, aku bilang. Terus setelah itu aku cerita lagi nih ke teman aku, kasih tahu kalau aku ada kejadian di kos sama teman aku. Terus mereka pada merinding, kaget dan gak percaya gitu. Singkat cerita, aku suruhlah temen aku ini untuk beliin aku permen. Ya udah, mungkin biar aku enakan, boleh nggak aku minta tolong beliin aku permen, aku bilang. Pas dia mau ke kantin beliin aku permen, datanglah kakak panitia, disuruh kita kumpul untuk siap-siap jalan ke tempat camp kita. Dan aku nggak jadi dibeliin permen. Setelah itu kami dalam perjalanan menuju camp. Tibanya di sana, kami langsung masuk ke ruangan yang telah dibagikan oleh panitia. Dan di sana aku sama teman-teman aku udah memilih tempat tidur. Kebetulan ada 2 ruangan, untuk kelas A dan B itu gabung, dan kelas C sama D juga gabung. Jadinya aku di kelas B gabung sama kelas A, sedangkan kelas C gabung sama kelas D. Setelah itu kami berbincang, ngobrol seperti biasa, dan alhamdulillah di sana aku udah merasa baikan dan banyak sekali mengikuti kegiatan pas nyampe sana. Pada hari Sabtu, aku merasa udah sangat membaik sekali nih. Ngobrol, bercanda, sampai ketawa lepas riang. Dan anehnya di sana kok aku merasa bahagia sekali ya, gitu. Bahagia banget. Sampai ketika pas mau masuk waktu sholat asar, kita ngantri lah nih untuk wudhu. Aku sama temen aku Rindi ngobrol lagi gitu, ketawa sampai sejadi-jadinya di depan panitia. Dan anehnya kami berdua tuh ngomong tanpa pakai bahasa Inggris. Kami diliatin sama panitia, wah, dengan wajah yang sangat ketus. Aku gak hiraukan panitia itu, aku sampai tertawa terbahak-bahak lagi gitu. Sampai akhirnya si panitia ini menyuruh aku untuk duluan dah, kamu ini wudhu dulu gitu. Karena mereka udah jengkel banget sama kita gitu. Ya udah, aku masuklah wudhu. Pas nyampe kamar mandi, baru aku sadar, baru aku mikir, kenapa ya
aku itu sampai tertawa sebahak-bahak itu, tertawa lepas kayak gitu. Dan pas aku selesai wudhu, mulailah ngerasa ada yang ngikutin aku dari belakang gitu. Udah berat banget rasanya. Dan di sana aku ninggalin temen aku, dan dia juga heran kenapa aku tinggalin dia gitu. Padahal dia itu udah berapa kali manggil aku, bilang, "Vi, tunggu aku, tapi aku udah kayak gimana ya, udah jejah, kayak nggak tahu rasa aku kayak gimana gitu." Akhirnya aku sholat asar, pergi sholat asar seperti biasa, sampai pas mau rakaat terakhir, udah aku nggak tahu rasa aku tuh kayak gimana gitu. Sampai akhirnya aku mempercepat sholat, selesai salam, aku istighfar sejadi-jadinya, aku istighfar sebanyak-banyaknya. Setelah itu aku panggil lah temen aku yang namanya Suci ini. Aku bilang ke dia, "Ci, tolong dong bantu bacain aku ayat kursi, surah apa aja juga boleh." Aku bilang, "Kamu kenapa, Vi?" "Aku juga gak tahu aku kenapa." Aku bilang, tangan, kaki semuanya pada dingin banget. Dan di belakang aku rasanya kayak diawasin gitu. Sampai ketika aku dalam hati istighfar sebanyak-banyaknya, baca ayat kursi sambil baca ayat-ayat yang lain. Dan sampai banyak sekali teman-teman yang datang ngumpul terus nanyain, "Kamu kenapa, Vi?" Dia bilang. Langsung lah aku ke teman aku yang satunya, Aini. Terus aku bilang, "Tolong aku bacain aku ayat kursi, aku gak tahu aku kenapa ini." Sampai aku gak sadar diri, aku nangis sejadi-jadinya. Dan pada saat itu teman aku yang Aini bilang, "Sadar, Vi, istighfar, Vi, istighfar. Kamu harus kuat. Kamu gak boleh gini." Dia bilang. Aku dalam hati udah istighfar, tapi jiwaku udah kayak kecabut gitu, ketarik gitu. Sampai pada akhirnya